Kalau misalkan N-nya lebih kurang dari sama dengan 15, makanya tidak perlu untuk dikoreksi, tidak apa-apa. Ini ada 2 nilai, terserah mau pakai yang mana. Mau punyanya Terzaghi boleh, mau punyanya Bazara boleh. Nah, kemudian kalau nilai koreksi yang pertama sudah dilakukan, maka koreksi yang kedua harus dilakukan, tapi yang kedua ini berdasarkan nilai tegangan overburden. Nah, ini tegangan overburden harap diingat lagi. Tegangan overburden pressure itu akan bergantung dari kedalaman dan si gamma yang dari tanahnya serta kondisi tanahnya. Ingat lagi. Nah, ketiga metode tersebut, Meyerhof, Luciano de Court, dan Rhys O'Neill, semuanya sudah saya jabarkan di sini. Apa perbedaannya? Perhatikan rumusannya kalau bisa. Kalau Meyerhof ini kan sebenarnya dia perkotanya di mana? Ada yang namanya CN dikali A ujung dikali ini. Ini perhatikan ya, CN ini ada komponennya. 40N. 40 dikali nilai NSPT, di mana NSPT adalah harga rata-rata N2 pada N koreksi kedua seharusnya pada 4D di bawah ujung sampai dengan 8 di ujung tiang. Nanti akan saya ilustrasikan lagi bentuknya seperti apa. Nah, kemudian di metode Luciano de Court itu agak panjang rumusnya, tapi yang harus diingat rumusan di Luciano de Court ini ada banyak pertimbangan, mulai dari bagaimana koefisien karakteristik di ujung dan koefisien karakteristik di selimut tiangnya. Rhys O'Neill akan lebih sederhana, tapi Rhys O'Neill akan dipengaruhi oleh faktor adhesi. Kalau ini lebih cenderung ke dominan ke lempung. Kalau si Rhys O'Neill, ini adalah tabel dari koefisien dasar tiang dari Luciano de Court. Bisa dilihat bahwa nanti tiang pancangmu terletak pada jenis tanah yang seperti apa. Dominannya intermediate soil, maybe tanahmu adalah campuran dari clay and sand. Kemudian metode pemasangannya akan seperti apa? Mau driven, bore, atau hollow auger, atau root piles, injected pile, high pressure. It's up to you. Jadi tinggal kamu pilih saja. Ini faktor adhesi, adhesion factor, unbranched shear strength, itu semuanya ada. Itu ada grafiknya nanti ya. Terus habis itu nanti yang di bawah ini adalah suatu rangkaian desain contoh kasus dari hasil skripsi mahasiswa ITAT di angkatan 2014, harap diingat. Dia ternyata apa data yang dikumpulkan olehnya? Pertama adalah di mana letaknya, kemudian data tanah NSPT-nya, di mana NSPT-nya adalah sebanyak 3 titik penyelidikan, masing-masing kedalaman 40 meter. Bangunan yang akan dibangun adalah extraction plan, dengan P ultimate adalah sekian ratus ton, besar sekali bukan? Nah, dia jenis tanahnya yang dominan adalah hambung. Ini bisa kalian baca sendiri, setidaknya ini adalah contoh rangkaian. Apakah harus seperti ini? Sebenarnya ya tidak. Nanti akan ada rangkaian yang ditambahkan atau dihilangkan, boleh saja. Tergantung bagaimana kamu melakukan analisisnya. Pertama, di analisis data tanah, ini yang saya bilang, yang dia lakukan koreksi hanyalah N1 saja, tidak sampai dengan N kedua, ya tidak apa-apa. Jadi nilai koreksi itu mau dikoreksi hanya 1 kali, 2 kali, ya boleh saja. Tinggal dipilih bagaimana nanti kalau bahasa Indonesianya itu keakuratan data juga bukan seperti kenyamanan kita sebagai perencana itu, oh ya sudah, kita sudah cukup dengan ini, ya berarti kita sudah selesai. Kemudian nanti perhitungan daya dukung yang harus diingat adalah jangan lupa brosur tiang pancang, bentuk tiang pancang hollow, steel pipe, itu semuanya ada tulisannya. Nanti di bawah ini akan saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh, contoh di mana kamu akan menghitung dengan menggunakan metode Luciano de Court dengan menghitung NP, ada NP dan NS. NP di Luciano de Court itu adalah di 4B di atas dan 4B di bawah. B itu artinya 4 kali diameternya. Jadi kalau misalkan kamu menghitung nilai kekuatan daya dukung di ujung pada kedalaman 22 meter, maka sebenarnya 4B ke atas adalah 22 min. Ini nilainya, dan ini adalah sekian. Baru kemudian di rata-rata seperti ini, ya. Untuk nilai NP tinggal di rata-rata saja, semakin banyak nilai NP-nya boleh. Mau 3 ini saja ya boleh, nggak apa-apa, terserah. Kalau saya, jadi tergantung saknya hati kita untuk melakukan rata-rata, semakin banyak dan semakin sedikit, males, ya udah saya mau yang cepat aja, atau mau saya yang lebih detail, ya boleh, nggak ada masalah. Kemudian nilai NS, nilai yang diperoleh sedalam tiang panjang tertanam itu adalah
Ya sedalam tiang kamu tertanam 22 meter tuh mulai dari kedalaman 0 sampai 22 meter. Semua nilai NSPT-nya per meter dilakukan rata-rata. Ini contohnya. Ya sudah nilai EQS-nya itu. Outputnya adalah mengeluarkan si grafik ini. Hubungan antara kedalaman dengan key allowable. Titik nolnya, jangan sampai salah dia di pojok kiri. Mengikuti dari kedalaman dan key allowable yang diperoleh. Baru kemudian kamu menentukan kedalaman yang mana yang kamu pilih. Kalau dari grafik ini saja, ini kan ada banyak metode nanti, ada Meyerhof, Luciano de Court, Tres O'Neill. Itu sebenarnya silahkan kalian mau analisis dulu, mana daya dukung yang konsisten, mana daya dukung yang peningkatannya drastis, mana daya dukung yang tidak ada perubahannya, itu semuanya dianalisis. Jadi tidak bisa langsung dipilih saja Meyerhof sekian meter, selesai. Ya kalau misalkan memang sudah jam terbangnya tinggi, melihat kondisi tanah sudah yakin, it's okay. Tapi kalau masih perencana baru, mungkin masih harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah dari kekuatan tiang bahannya dengan program PCA Call. Nah, program PCA Call ini juga membantu sebenarnya. Tapi kalau misalkan kamu mau menggunakan rumusan perhitungan kekuatan bahan dari beberapa literatur ini, ya boleh. Misalkan cara PCA Call itu adalah salah satunya. Di sini kamu akan tahu bahwa nilai daya dukungnya dengan Fs sama dengan 0, axial load-nya adalah sekian ton. Kalau di PCA Call tuh sebenarnya ada reaksi yang terjadi interaksi antara beton dengan tulangan. Itu saja kelebihannya. Kemudian dari nilai sekian ton ini akan dicocokkan kembali dengan si grafik ini dan akan kau pilih nanti pada kedalaman berapa yang nilainya mendekati angka tersebut. Karena ada 3 titik penyelidikan. Ya, ketiga-tiganya dianalisis pada kedalaman berapakah si pondasi tiangnya. Kalau sudah, maka selanjutnya tinggal menghitung kekuatan bahan dengan cara apapun, terserah. Ini ada saya berikan alternatifnya. Ada 1, 2, 3. Kalau kamu menggunakan data dari spesifikasi pondasi tiang pancangnya, boleh, nggak ada masalah. Tinggal dipakai saja. Lalu kemudian akhirnya dengan kamu diameter berapa, thickness berapa, ukurannya, kelasnya yang mana, cross section apa segala macam. Kalau kamu pilih classes ini, allowable axial load-nya juga akan keluar. Dari sini, kemudian kamu bandingkan dengan si daya dukung kedalaman dengan kilonya, mana yang mendekati, ya boleh saja. Jadi, desain itu tidak bisa kayak seperti, oh ini benar, oh ini salah. Pasti akan ada analisis sebelumnya mau menjatuhkan nilai itu kenapa. Dan kalau misalkan ada yang harus direvisi nanti pada saat pelaksanaan, ya kita juga harus siap untuk itu. Kemudian, ini adalah rangkumannya, silahkan dibaca dulu. Jadi sebenarnya daya dukung itu bukan hanya daya dukung aksial, tapi nanti juga ada gaya tarik dan daya dukung mendatar, ini lateral. Kalau untuk gaya tarik pull out ini lebih cenderung ke jenis tanah juga yang akan mempengaruhi pull out force-nya. Jadi movement geser yang dominan itu juga akan mempengaruhi gaya tariknya. Jadi pada tanah-tanah lempung itu sebenarnya proses desain pondasi itu bukan hanya ke axial load selesai, tapi nanti ada yang namanya pengaruh negative skin friction, pull out-nya itu akan lebih complicated. Jadi kalau kita bicara ke tiang pancang, idealnya seperti apa? Panjang sekali jalannya. Nah, tinggal bagaimana kita sesuai dengan kebutuhan, bangunannya apa. Kalau untuk jembatan akan lebih complicated daripada bangunan yang sederhana. Karena jembatan itu juga harus menahan gerakan lateral, dan lateralnya juga harus ditanggung oleh si tiang. Tiangnya juga harus menahan dari badan aksialnya, ditambah dengan pile cap dan macam-macam sebagainya. Itu saja dari saya, silahkan dipelajari kembali, dan nanti latihan soalnya langsung di kelas masing-masing, sesuai dengan kelasnya, karena saya akan menyesuaikan dengan kapasitas setiap kelasnya. Terima kasih.